Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Sirsansin bersama dengan Elsen Jamtos. Mari kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Sirsansin bekerjasama dengan Elsen Jamtos C. Terjadi di luar negeri ketika musim lelang penggunaan dana APBD, fee semua menyangkut tetek bengek keuangan, meminta paket dengan fee, ya harus fee 20%, ya. Kemudian di luar negeri ini ceritanya nih, ya, tender dengan dengan sistem seperti ini ada di luar negeri itu namanya, ada beberapa rekanan kontraktor mengerjakan proyek, ya, ada yang mengerjakan di bawah standar 60% fisik, ya. Kalau menurut hemat kami, kalau kita di LSM itu 60% kontraktor mengerjakan itu sudah cukup baik. Itu jarang kami, kalau kami dari LSM Jamtos itu jarang kami melaporkan hal yang demikian, ya. Tapi kalau kurang dari 60% baru itu apa sebab? Karena itu tadi fee 20%, pajak 12,5%, ya, sudah 32,5%. Kemudian untuk dinas atau OPD yang di luar negeri itu sistemnya, ya itulah kira-kira SKPD atau OPD lah yang ini. Kalau di kita kan itu namanya. Jadi 5%, ya, berarti sudah 37,5% ini dari satu proyek. Nah, ini jika ada misalnya salah satu contoh kasus, ya, proyek tidak dikerjakan, seperti misalnya jembatan tidak dikerjakan, sementara uang fee sudah diberi kepada dinas, kemudian uang 30% kepada rekanan sudah diberi, ya, rekanan tidak mengerjakan proyek, ya, tidak mengerjakan proyek, uang fee itu dibelikan mobil. Di luar negeri itu ceritanya uang 30% dibelikan mobil CR-V. Kemudian proyek yang lain dan kawan-kawannya yang lain itu berada di bawah standar 60%, ya. Nah, serentak pula mereka ini membelikan mobil CR-V, tiga-tiganya CR-V. Jadi dalam hal ini, kalau itu terjadi di Kota Singapenuh atau Kabupaten Kerinci, maka sudah layak Kejaksaan Negeri Singapenuh dan atau Polda atau Polres Kerinci sudah layak memeriksa itu, ya, entah siapa yang dulu, itu sudah layak untuk diperiksa karena itu merupakan bagian dari kasus A1, ya, A1 plus. Nah, kemudian terkait dari uang fee ini, yang menerimanya siapa, ya, kemudian diberikan kepada siapa. Misalnya kalau dalam hal ini, misalnya itu terjadi diberikan kepada Bupati Kerinci misalnya, atau diberikan kepada wali kota, misalnya wali kota Singapenuh, jika itu terjadi di Kabupaten Kerinci atau di Kota Singapenuh, maka
aliran dana itu wajib diperiksa kemana arahnya. Kenapa rekanan berani melakukan hal-hal yang demikian? Tentu mereka kan berani karena mereka sudah berikan uang fee. Yang kena kan sama-sama masuk penjara. Yang lucunya begini, misalnya itu terjadi di Kerinci ataupun di Kota Singapura, ya, apakah tidak pernah memeriksa layak atau tidak rekanan ini untuk mendapatkan suatu proyek? Taruhlah mereka menang dalam suatu tender, tetapi periksa juga kemampuan ekonomi, kemampuan simpanan mereka itu. Ya, jadi kalau menurut hemat kita, kalau itu terjadi, maka ini harus, contoh, kita ini, saya heran juga nih, di Kejaksaan Sungai Penuh ini, melempem, di Tebo, di Bungu, ya, di Bangko, di Jambi, semua bisa antusias bergerak nyampe di Kota Singapura ini. Tidak ada gebrakan daripada Kejaksaan Sungai Penuh ini. Kita lihat berita di daerah-daerah lain yang masih dalam Provinsi Jambi, bukan main antusiasnya. Nyampe di kita, Kerinci dan Kota Singapura malah didiamkan. Ya, itu lucu sekali itu. Ya, lucu sekali. Jadi sangat lucu Kejaksaan Sungai Penuh ini. Ya, istilah kasar-kasarnya kata masyarakat, ulah bubarkan baiklah kejaksaan itu dari UNO. Ini kan berarti kan kinerja Kejaksaan Sungai Penuh ini tidak ada. Berarti mereka ini membohongi Kejati Jambi, membohongi Kejagung RI. Apa yang mau dilaporkan? Kinerja tidak ada. Jadi menurut hemat kami, kasus-kasus yang terjadi di Kota Singapura maupun Kerinci, ya, ini menurut hemat kita, institusi hukum, apa-apa hukum membohongi bos-bos mereka, institusi mereka, baik membohongi Polda Jambi, membohongi Kejati Jambi, membohongi Kejagung RI, membohongi Polri, karena mendiamkan hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat. Simpel saja. Kemudian yang kedua, ini saran kita ya, buat kawan-kawan ya, oknum-oknum wartawan, LSM, jika ada di Kota Singapura, ini kan yang terjadi kan di luar negeri ini, ya, minta paket proyek. Kemudian kita menyoroti proyek orang, menyoroti proyek orang. Lah, ini segala macam lah kan. Ketika pas giliran proyek kita, ini yang kedua, kita mendapat pakai proyek, kawan-kawan kita yang lain ini mau taruh di mana? Mereka tidak dapat pakai proyek. Anda pun pelit dengan kawan-kawan kalian. Udah dapat paket, udah dapat ini uang pi, taruhlah uang pi misalnya kan. Berbagilah dengan kawan-kawan kalian juga. Kawan-kawan kalian itu tenggang rasa kepada diri kamu itu. Tetapi kita tidak. Ya, kalau menurut hemat kita, kawan-kawan juga harus lebih keras lah terhadap kawan-kawan yang mendapatkan paket ini. Paket jatah-jatah proyek. Ya, jangan sombong, jangan pongah. Kejaksaan juga begitu. Masa kita mendiamkan kasus-kasus yang terjadi di Kerinci dan Kota Singapura? Berarti kita membohongi rakyat kita
dengan pajak, mereka bayar gaji-gaji kalian. Kalian bohongi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Kalian bohongi Kejaksaan Agung RI. Kalian bohongi Polri. Kalian bohongi Polda. Kalian bohongi Kejati. Simple. Mari kita bergerak bersama mencintai negeri ini, wahai saudara-saudaraku aparat hukum. Karena hukum karma itu pasti akan terjadi. Itu contoh. Ada rekanan ya, dulu dia hobinya bohong aja, menipu aja. Jatah kawannya diembatnya juga, ini diembatnya juga, pinjam sana pinjam sini, tidak bayar, tidak ini, semacam. Ketika ia mengerjakan proyek, nah, misalnya kan tidak dikerjakan 30% diambil, diembat, dibelikan mobil misalnya, kan begitu. Kemudian datang orang-orang yang pernah ditipu-tipu dan dibohongi ini, dikejarnya orang itu, dikejar-kejar gitu. Seperti itulah akhirnya. Jadi karma, setiap perbuatan apa yang kita lakukan, tetap kita tuai karma kita, tetap kita mendapatkan, entah cepat entah lambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.